Untuk tahun 2024 semua melakukan CATBKN. Itu apa? Biar transparan. Untuk pengadaan tahun 2024, Bapak Ibu, itu ada dua, yaitu PPPK yang khusus eks tenaga THK 2. Ini sebenarnya moderator tadi sampaikan, ini udah lama Pak, sudah dulu tes juga ini. Nah ini, dan pegawai non-ASN, ya untuk P3K. Karena kalau CPNS usianya 35. Nah kalau Bapak Ibu sudah kerja usianya lebih, wadahnya rumahnya mana? P3K di sini. Jadi Pak, saya kan bikin PNS. Nah, usianya sudah tidak terpenuhi, ya. Nah, kedua bagi CPNS adalah orang-orang yang baru tamat dan usianya memenuhi. Ini kebijakan pemerintah mewadahi. P3K dulu tuh diisi sebenarnya awalnya profesional di tingkat eselon 1 dulunya Pak. Tapi inilah kebijakan dari DPR dan kemudian ada undang-undang ini. Nah, untuk mengisi jabatan itu, Bapak di Permenpan, di Kemenpan 173 itu ada jabatan fungsional. Itu sebanyak 273 jenis jabatan fungsional. Jadi dia mengisi jabatan fungsional. Yang kedua ada jabatan pelaksana. Itu sebanyak 222. Tapi ada 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K tadi ya, Trantikum misalnya, operasional layanan, operator itu ada di ya, halaman lampiran Bapak Ibu ya, kita baca di sana. Nah, oleh karena itu kategori jabatannya adalah CPNS dan P3K itu instansi pusat. Jadi instansi pusat ada untuk guru, CPNS dan PPPK. Kemudian untuk instansi daerah khusus guru itu semua di PPPK. Jadi ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam panduan ini sebenarnya memang harus ada kualifikasi pendidikan. Anda di suatu unit kualifikasi nggak sesuai, dia ditempatkan dulu di unit lain yang sesuai kualifikasi pendidikan. Karena kebijakannya seperti ini. Kalau seseorang itu kualifikasi backgroundnya pendidikan sesuai pekerjaannya, dia bisa dikembangkan karena dia punya ilmu dasarnya. Gitu. Makanya syaratnya kualifikasi pendidikan menurut sesuai ketentuan undang-undang, jabatan fungsional dan pelaksana dari instansi pembinanya. Kemudian instansi pemerintah dalam mengusulkan kualifikasi pendidikan mengacu pada rekomendasi kualifikasi pendidikan pada SIASN. Ya, jadi karena instansi sudah memasukkan di dalam sistem, dicek di situ. Di sistem itu yang isi instansinya. Jadi kalau dia nanti tidak sesuai, sistemnya yang menolak. Unit penempatan pegawai hanya pada satuan kerja instansi pemerintah. Jadi tidak ada swasta di sini. Pak, ini sekolahnya swasta, kami ini enggak bisa karena ketentuannya ini seperti untuk mengisi di instansi pemerintah. Kalau yayasan terus dia melamar negeri terus, Pak kami yayasan, dia suruh kembali. Kan dulu pilihannya ini, ketentuannya dia di instansi pemerintah. Nah ini contoh ya jabatan-jabatan yang ada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah jabatan yang ada di yang 7 jabatan tadi sebut Pak. Ini yang bisa diisi P3K. Nah ini makanya adanya ada SLA masuk, SD masuk ya. Karena dia mungkin sudah bekerja. Ini ada di lampiran Permenpan. Pada saat ini tahapan kita sampai di mana? Tadi Pak Seda sampaikan sekitar seleksi itu bulan Juni itu baru yang seleksi untuk sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu langsung CPNS ya. Makanya di sini udah ada tahap. Kemarin daerah udah mengusulkannya itu sudah tahap 6. Jadi BKN itu Pak Bupati udah SPTJM mutlak dan menanggung anggarannya udah poin 6 ya. Itu BKN sudah melakukan validasi sesuai usulannya. OPD ini, pendidikannya ini, jumlah orangnya sekian itu dimasukkan. Yang input mana? Dari daerah sendiri. Nah, kami tinggal mencocokkan sesuai ketentuannya ya. Untuk itu bersiap-siaplah. Kalau namanya anak mau tes, mau ujian aja siap-siap, mau apalagi mau ASN harus siap-siap
BKN bahkan hari ini ada simulasi Pak di Kanrek. Itu daftarnya online kemarin. Nanti di UPT sini juga ada. Nah, tapi kalau sini mau ngadakan, Bapak tinggal bersurat. Nanti dari sana sistemnya akan dibuka untuk pelatihan. Nah, ini kemarin coaching ya. Jadi setelah BKN ditetapkan di federasi, di coaching di sana ya oleh Menpan, dibagi ya. Ada rek 1, 2, kemudian ada kementerian yang hadir. Nah, ini ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana skema seleksinya? Ya. Untuk tahun 2024 semua melakukan CATBKN. Itu apa? Biar transparan. Kalau CPNS itu nanti dia pakai nomor ambang, nilai ambang batas, passing grade. Tapi kalau P3K itu rankingan gitu ya. Nah, ranking dibutuhkan berapa, ranking berapa, ya ditarik ke ranking. Dengan begitu adil. Saya ranking 100, yang dibutuhkan 101, ya saya masuk gitu. Orang ditata biar selesai, jangan wah ini saya mau ngelamar di kota dekat rumah. Ya enggak lah, orang ditata, ikut aja nanti arahan. Jadi P3 itu kuotanya 100% untuk yang khusus non ASN itu silahkan ditata ya. Nah, sehingga ini ada muncul formasi. Pak, bagaimana yang tidak memenuhi lowongan formasi? Nah, ini di sini nanti ya, ini kebijakannya belum ada ya, yang bawah itu ya. Akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus. Ini yang belum muncul. Tapi BKN tidak ada pendataan ulang lagi. Mendingan yang tidak masuk data udah ikut tes saja. Nah, nanti petanya seperti apa, kebijakan menterinya datang. Sehingga mau paruh waktu dan sebagainya, nanti tunggu kebijakan. Lanjut mungkin habis ya Pak ya? 1 menit lagi Pak. Oh Pak, guys, siapa? Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus kan? Ya, nah ini syaratnya nih ya. Untuk P3K adalah minimal 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir. Tapi untuk jenjang muda itu 3 tahun. Nah, itulah makanya profesi. Jadi P3 itu diisi orang-orang yang profesional, punya pengalaman. Yang tidak punya pengalaman, mohon maaf, belum bisa. Dari penjelasan beliau, arah kebijakannya itu yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di situ tadi sudah dijelaskan alur perencanaan kebutuhan ASN. Kemudian kebijakan yang kedua adalah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi nanti tadi kita lihat ternyata dari manajemen P3K itu mulai dari perencanaan, kemudian pemetaan kebutuhan ASN, kemudian manajemen ASN itu pelaksanaan itu terkait seleksi, kemudian nanti setelah seleksi ada ujian, setelah ujian nanti ada pengangkatan sampai ke pemberhentian. Sebenarnya di dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K.